Pace bene, para saudara-saudari sekalian. Di hari Minggu biasa pekan ke-22 ini, saya ingin membagi renungan Injil yang diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama Yesus mengenai penderitaannya dan syarat-syarat menjadi pengikutnya. Saudara-saudari, hari ini Yesus memberikan pemberitahuan kepada muridnya mengenai penderitaan yang akan dihadapinya kelak. Dia menegaskan bila tiba saatnya ia akan diadili oleh pihak-pihak yang membenci dirinya, para tua-tua, para imam, dan juga ahli-ahli Taurat. Kelompok ini menjadi anggota-anggota mahkamah agama Yahudi atau yang kita kenal dengan Sanhedrin. Kuasa mereka sangat tinggi dan sangat berpengaruh di Yahudi, dan dalam urusan keagamaan mereka adalah panutan utama. Bahkan pemerintahan Roma mengizinkan mereka untuk mengurus beberapa hal di luar keagamaan karena pengaruh mereka yang begitu besar. Sebagai pengetahuan praktis, para tua-tua adalah pemimpin-pemimpin Yahudi yang paling terhormat. Mereka bukan imam, namun dalam istilah modern saat ini bisa disebut sebagai tokoh masyarakat, seperti tokoh masyarakat. Sedangkan imam-imam kepala ialah para anggota keluarga imam yang paling berpengaruh di Yerusalem. Mereka mengepalai 24 rombongan imam yang silih berganti atau bergilir melayani di bait suci. Layaknya para nabi, para imam pun bertugas sebagai juru bicara sekaligus pengantara Allah dan manusia. Di sisi lain, para ahli Taurat ialah penafsir resmi hukum dan kitab suci Yahudi. Para saudara-saudari, pada pemberitahuan mengenai penderitaannya, Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem memiliki makna tertentu. Sepenggal frasa ini tidak dimengerti seperti perjalanan biasa. Pergi ke Yerusalem hendak menegaskan bahwa jalan penderitaan Yesus kian mendekat. Sebab Yerusalem merupakan kota yang dikenal sebagai yang membunuh para nabi. Bisa dilihat dalam Matius 23 ayat 29 sampai 39. Dan Yesus menyadari bahwa nasibnya akan berakhir sama seperti para nabi yang dibunuh di Yerusalem. Mendengar perkataan Yesus itu, spontan Petrus menjawab, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Hal ini sekali-sekali takkan menimpa engkau. Perkataan Petrus mewakili kebodohan dan kebebalan para murid mengenai Yesus. Mereka belum mengenal Yesus seutuhnya walaupun sudah hidup bersama Yesus dalam waktu yang lama. Mereka mengira dan mengharapkan Yesus sebagai raja yang memberikan mereka kepuasan-kepuasan material, sama seperti perlakuan raja-raja di istana terhadap prajuritnya. Tapi jawab Yesus, "Enyahlah kau iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Iblis yang dimaksud Yesus bukan tertuju kepada diri Petrus, melainkan pikiran-pikiran Petrus yang dikuasai oleh kuasa-kuasa duniawi, dan kuasa itu menutup dan mengelabui hati dan pikiran Petrus terhadap rencana Allah dalam diri Yesus Kristus. Sehingga pikiran Petrus yang dangkal, yang disebut Yesus sebagai setan atau Satan dalam bahasa Yunani, menjadi batu sandungan bagi Yesus yang berupaya menggagalkan rencana Allah terhadap dirinya. Saudara-saudari, iman kita kerap seperti iman Petrus. Maksud Petrus mengikut Yesus pertama-tama demi mendapatkan imbalan untuk memenuhi kesenangan-kesenangan dirinya. Bisa saja kita selalu berdoa dan mengimani Yesus hanya demi mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita menggunakan doa bukan sebagai mediasi untuk bersyukur, melainkan untuk selalu meminta
meminta. Kita tidak terima kalau kenyataan hidup kita adalah penderitaan. Sehingga muncullah ungkapan, sungguhkah engkau ada, Yesus? Mulai saat ini, Yesus menegaskan bahwa mengikuti atau beriman kepadanya harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Inilah 3 syarat menjadi Kristen sejati. Pengikut Kristus sejati menyangkal diri, mengacu pada sikap radikal umat Kristiani menaati kehendak Allah. Sebagai pengikut Yesus, orang Kristen menjauhkan diri dari perbuatan idolatria, menyembah, memuja diri secara berlebihan, atau menjadikan diri sebagai pusat. Semuanya harus aku, dan kembali kepadaku. Aku adalah raja untuk diriku. Inilah idolatria, mengidolakan diri, mendewakan diri secara berlebihan. Melainkan kita harus mengorbankan diri, mengorbankan kesenangan pribadi, dan membuka hati untuk orang lain atau sesama. Sama seperti Yesus, Dia memutuskan hidup bersama manusia, bersama kita, demi menjamin keselamatan kita, umatnya. Bukti pengorbanannya ialah disalib. Menyangkal diri berarti menerima dan mengalami bahwa Allah menawarkan kasih-Nya yang tak berkesudahan, yaitu kasih melewati salib. Memikul salibnya berarti mengikut Yesus tidak boleh lari dari tekanan-tekanan dan ancaman, bahkan yang paling mengerikan sekalipun, atau bahkan berusaha mengelakkan penderitaan. Sebagai orang Kristiani, kita harus menghadapi itu sebagai konsekuensi mengikut Yesus. Memang kita harus melihat fakta saat ini, banyak orang Kristen ditekan, diganggu, diancam, bahkan berusaha dipecahkan oleh sekelompok organisasi yang merasa diri benar. Kita dikatakan kafirlah, dikatakan sesatlah, dikatakan setanlah, dan lain-lain. Lantas, apakah kita harus tunduk pada mereka dan akhirnya murtad dari iman kita karena itu? Tidak. Kita agama yang benar, dan mari sangkal dan hadapi pernyataan itu dengan sikap yang penuh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Memikul salib berarti kita melupakan zona kenyamanan diri, sekaligus menyiramkan kasih kepada mereka yang membenci pengikut Yesus. Mengikuti aku dalam arti mengikut Yesus secara historis memang dimengerti mengikut Yesus berjalan tepat di belakangnya. Namun saat ini mengikut Yesus bukanlah dimengerti sebagai makna harafiah seperti yang diperagakan para murid zaman dulu. Tetapi untuk saat ini mengikut Yesus berarti melekat padanya secara batiniah. Kita berpartisipasi dalam proyek Yesus, yakni mewujudkan keselamatan pada umatnya. Mengikut Yesus berarti mengambil bagian dalam penderitaannya di dunia ini, dan pada akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaannya. Saudara-saudari, menjadi Kristen, lebih-lebih lagi menjadi Katolik sejati, tidaklah mudah. Mengikut Yesus demi kenyamanan diri sendiri adalah pilihan salah. Apalah kelebihan Yesus yang kita imani jikalau Ia hanya memberikan kebahagiaan saja kepada umatnya. Namun Yesus menuntut kita untuk melewati jalan penderitaan demi memperoleh kebahagiaan kelak. Pace Ebene.